Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Video ini kami tujukan untuk siswa-siswi kelas 9, khususnya adalah siswa-siswi SMP Negeri 1 Gresik ya. Yang mana di video ini kita akan coba menjelaskan step by step apa yang harus kamu lakukan untuk melakukan persiapan awal jelang pendaftaran ke SMA, SMK, SLB tahun 2023 Provinsi Jawa Barat. Silakan disimak videonya dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang sudah mengikuti step by step informasi yang kami berikan ya, sebagaimana informasi ini memang dilakukan secara bertahap, tidak langsung ya. Kemudian juga kami berharap kalau ada di antara teman kalian yang mungkin ketinggalan informasi atau mungkin berharap bantuan dari kalian, kami dari tim kalian bisa membantu untuk menjelaskan dan membantu mengakses dan melengkapi data tersebut ya, seperti itu. Oke, ini adalah laman PPDB untuk SMA, SMK, dan SLB Provinsi Jawa Barat tahun 2023, yang mana untuk tahap 1 ini dimulai tanggal 6 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023. Jadi hari ini itu sudah mulai yang namanya pendaftaran PPDB tahap 1. Namun memang di awal ini kita tidak langsung mendaftarkan siswa-siswi SMP 1 Gresik karena biasanya di awal hari itu ya selalu saja ada kendala, entah itu sistem, entah itu karena memang rebutan akses dan lain-lain. Jadi kami lebih fokus di awal itu adalah persiapan data-data yang memang sebelumnya belum kita siapkan ya, seperti itu. Nah, kita ulang kembali di laman ini ya, kita masuk ke menu pendaftaran namanya yang ada di pojok kanan atas ini. Mungkin tampilannya kalau di HP agak berbeda ya. Nah, kemudian setelah itu kita masukkan username kalian. Kita ambil contoh salah satu username punya teman kalian ini. Kemudian kita klik tombol login. Nah, setelahnya kalau kemarin kita hanya menemukan 3 biodata, di sini kita menemukan ada 5 menu ya. Ada home, ada biodata, ada persyaratan umum, ada persyaratan khusus, dan ada pendaftaran. Nah, ini kita lengkapi step by step ya. Syukur-syukur ini sudah kamu lakukan dari awal sebelumnya. Yang pertama adalah home. Kemudian yang kedua itu adalah menu biodata ya. Nah, oke, kita cek di menu biodata. Oke, kita masuk ke menu biodata ya. Nah, di menu biodata ini berisi informasi mengenai informasi kalian ya. Nah, di sini harus kamu cek setiap isinya, terutama bagian kelurahan. Ini di awal itu biasanya untuk wilayah kita ya, itu terisi otomatisnya adalah kelurahannya adalah Kedung Dalem. Jadi pastikan ini semuanya kamu cek dan sesuai dengan alamat tempat tinggal kalian. Kemudian alamat email, isi dengan alamat email akun belajar. Kalau tidak punya, boleh kamu isi dengan email akun pribadi. Kemudian nomor HP, silakan diisi dengan nomor HP kalian. Kalau sudah, klik tombol simpan. Ini adalah pada bagian biodata. Yang selanjutnya itu adalah pada bagian persyaratan umum ya. Untuk persyaratan umum ini ada 2 bagian. Sebelah kiri ini tentang data kependudukan ya. Nah, pastikan kalau kemarin kalian sudah melakukan cek data, maka di sini informasinya sesuai dan sesuai. Jika kamu cek setiap hari dan datanya tidak ada perubahan sama sekali, selalu menunjukkan ketidaksesuaian, nicknya sudah dicek, nomor kakaknya juga sudah dicek, ternyata sudah sesuai dengan kartu keluarga kalian, tapi tetap masih menunjukkan ketidaksesuaian data, berarti kartu keluarga kalian itu harus dilakukan validasi di Dukcapil ya. Mohon dipahami seperti itu.
Nah, kemudian di bagian dokumen persyaratan, ya, ini di persyaratan umum ya. Yang pertama adalah ijazah atau surat keterangan lulus atau kartu peserta ujian. Ini kita ganti dengan menguploadkan kartu peserta ujian sekolah. Nah, ini contoh kalau yang sudah mengupload ya. Nah, setelah diupload, di sini ada tombol lihat file ya. Silakan diklik lihat file untuk memastikan yang diupload itu betul-betul kartu ujian dan atas nama kalian, supaya jangan sampai di sini namanya kartu ujian, yang kamu upload adalah akte kelahiran ya. Silakan kamu cek dan pastikan ini betul. Kalau sudah, klik tutup. Begitupun untuk data akte kelahiran, kartu keluarga. Kalau sudah diupload, silakan klik lihat file. KTP juga klik lihat file. Kalau ada yang belum diupload, silakan diklik, kemudian upload, kemudian klik tombol simpan. Ya, ini untuk menu persyaratan umum. Oke, fokus kita hari ini itu adalah pada bagian persyaratan khusus ya. Nah, di sini untuk jenjang pendaftaran, jenjangnya ada dua pilihan, SMA dan SMK. Kita coba bahas yang SMA terlebih dahulu ya. Pilih SMA, kemudian jalur pendaftarannya untuk tahap 1 itu ada keluarga ekonomi tidak mampu atau KIP, kondisi tertentu, peserta didik berkebutuhan khusus, perpindahan tugas orang tua atau anak guru, prestasi kejuaraan, dan prestasi rapot. Nah, yang jenjang untuk SMA itu di kita ada KIP ya, atau KETEM kalau kamu mau memilih KIP, atau perpindahan tugas ya. Kita bahas satu persatu. KIP dulu. Untuk KIP nanti akan muncul data sesuai dengan kartu keluarga ya. Nah, di sini ada NIK juga, cek data. Nah, pastikan nama yang tertera, nama kalian itu terdaftar di DTKS. Kalaupun tidak terdaftar juga mungkin tidak masalah ya. Mungkin nanti akan ada peringkatan yang berbeda. Kemudian NIK kepala keluarga ya, silakan NIK orang tua ataupun yang ada di kakak ya, itu dimasukkan ke sini. Kemudian cek data juga untuk menampilkan data DTKS. Kalau misalnya di sini punya kartu program penanggulangan kemiskinan, maka berkasnya kita uploadkan ke sini ya. Nah, kemudian untuk koordinat atau titik koordinat. Titik koordinat ini bisa kita rubah kalau memang tidak sesuai dengan data yang sudah kita siapkan ya, atau data yang hasil pengecekan yang kemarin. Caranya bagaimana? Kita klik ubah koordinat. Kemudian di sini akan ada peringatan ya. Di sini kita dibatasi 10 kali melakukan perubahan. Ya, jadi kita jangan lebih dari 10 kali. Nah, jika kita sudah paham, silakan dibaca dari atas sampai bawah ya. Ini anggaplah kita sudah membaca saja, kita checklist, lanjutkan ubah koordinat. Nah, kita pastikan datanya sudah sesuai. Kemudian di sini tampilannya seperti ini. Ini adalah tampilan peta. Ini bisa kita rubah ke tampilan satelit. Nah, kemudian tampilannya seperti ini. Nah, mungkin kita tidak bisa membacanya ya. Berarti ini kita klik tanda plus. Kita zoom. Seperti ini. Oke. Seumpama data yang muncul itu tidak sesuai dengan yang kita punya. Misalnya alamat titik rumahnya itu salah. Misal ya, di sini titik yang tertera itu adalah rumah yang ini. Ternyata rumah kita yang sebelah sini. Nah, cara melakukan perubahannya, kita cukup melakukan klik di titik yang baru saja. Contoh, tadinya rumahnya ini, ternyata yang betul ini ya. Berarti kita tinggal klik saja di sini. Seperti itu. Kalau sudah, langsung klik tombol simpan. Nah, mungkin angkanya tidak sama persis dengan yang sudah kita print. Tetapi untuk posisi titik di rumahnya itu sudah betul ya. Sekali lagi kita sampaikan,
Seumpama tadinya titiknya di sini, kemudian kita rubah titiknya ke sini atau ke yang sesuai, kita tinggal klik saja ya, sampai titik merahnya itu tanda pinnya ini berubah ke tempat yang sesuai dengan yang kita inginkan ya. Kalaupun titiknya tidak pas betul, itu tidak ada masalah. Langsung klik tombol simpan. Nah, seperti itu ya. Ini untuk posisi persyaratan khusus. Untuk pendaftaran, jangan dulu kalian lakukan ke proses pendaftaran, karena pendaftaran ini eksekusinya akan dilakukan oleh tim PPDB dari sekolah ya. Jadi tugas kalian hanya sampai dengan persyaratan khusus. Selanjutnya, kalau misalnya kamu SMA, jalur perpindahan tugas orang tua ya, klik perpindahan tugas orang tua atau anak guru, kemudian tipe pendaftarannya ada perpindahan tugas dan anak guru. Kalau memang perpindahan tugas, klik perpindahan tugas. Nanti alamat ya, alamat tinggalnya itu sekarang di mana? Ini diisi manual, termasuk juga titik koordinatnya, dan di sini diminta menguploadkan surat pemindahan tugas sama surat keterangan domisili. Ini silakan dilampirkan untuk yang jalur perpindahan tugas orang tua. Sedangkan untuk yang jalur anak guru ini sama ya, ini alamatnya juga dilengkapi, titik koordinatnya ya juga sama, dilakukan diubah sesuai dengan posisi yang sebenarnya. Dan di sini ada 2 berkas yang harus diupload. Yang pertama, surat tugas mengajar, dan yang kedua adalah sertifikat pendidik. Itu pun jika ada, ya. Selanjutnya, jika yang kita pilih adalah prestasi kejuaraan. Untuk prestasi kejuaraan ada pilihan kembali, yaitu Kemdikbud ya, penyelenggaranya apakah dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan atau dari Kemenag atau di luar Kemenag atau kegiatan pramuka atau Hafiz Quran atau yang lainnya ya. Ini bisa kita klik sesuai dengan yang ada di sini ya. Misalnya kita klik yang Hafiz Quran. Nah, Hafiz Quran di sini ada jumlah juz. Kemudian ada sertifikatnya. Jika ada sertifikat ya, sertifikatnya kita upload, kemudian foto saat mengikuti dan foto saat menerima memegang bukti penghargaan tersebut. Kalau ada link YouTube-nya silahkan disertakan. Nah, kemudian misalnya kejuaraan yang lain ya, kita pilih misalnya Kemdikbud ya, dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan atau Kementerian Agama ya. Nama prestasinya apa, kategorinya apa, apakah tunggal, sendiri atau bergu. Kalau tunggal misalnya pelaksananya bagaimana, berjenjang, tidak berjenjang. Kalau berjenjang itu yang tingkatannya misalnya bisa jadi dari kabupaten, kemudian nanti meningkat ke provinsi, kemudian nanti meningkat lagi sampai nasional segala macam, itu namanya berjenjang. Tapi kalau tidak ada tingkatannya, berarti disebutnya tidak berjenjang ya. Silakan kamu pilih sesuai dengan prestasi kejuaraan yang kalian miliki. Kemudian adalah prestasi raport. Untuk prestasi raport di sini kamu diminta memasukkan semua nilai raport dari semester 1, 2, 3, 4, 5 untuk nilai pengetahuan ya. Silakan kamu ketik di sini PAI-nya dapat berapa, PPKN dan yang lain. Kamu inputkan manual ke sini. Kemudian kalau sudah di sini kamu diminta mengupload. Ya, ingat yang diupload adalah nilai pengetahuan. Nanti kamu uploadkan ke sini semua, kemudian baru klik tombol simpan. Ya, ini untuk yang prestasi raport ya, pastikan ini sudah kamu lakukan hari ini. Nah, kemudian untuk SMA ya, untuk SMA hanya itu saja yang bisa kita lakukan. Silakan kamu pilih sesuai dengan
jalur pendaftaran yang kamu inginkan atau yang sudah kita tentukan kemarin. Kemudian adalah untuk SMK. Untuk SMK di sini yang bisa kita lakukan karena memang kita jauh dari lokasi SMK negeri, jadi kita hanya bisa memilih persiapan kelas industri namanya. Ya, yang kita pilih adalah persiapan kelas industri. Klik persiapan kelas industri. Nah, di sini kita diminta memasukkan nilai 5 semester. Tapi yang kita masukkan hanya nilai 5 mata pelajaran. Bahasa Indonesia, matematik, IPA, IPS, dan bahasa Inggris. Kemudian sama upload bukti fisiknya ya, berkas yang sudah kita scan. Kemudian klik tombol simpan. Untuk SMK tahap 1 hanya jalur ini saja yang bisa kita manfaatkan. Karena untuk jalur yang lain seperti perpindahan tugas, prestasi, selain prestasi persiapan kelas industri, kita juga bisa prestasi kejuaraan. Siapa tahu ada yang punya prestasi kejuaraan, itu bisa juga memanfaatkan prestasi kejuaraan. Penjelasannya seperti apa? Sama dengan SMA ya. Kita klik prestasi kejuaraan, nanti tingkat lombanya bagaimana dan bagaimana. Seperti itu. Nah, sekali lagi, fokus kalian di sini adalah hanya pada posisi biodata, persyaratan umum, persyaratan khusus, ya. Dan nanti besok akan kita eksekusi untuk dilakukan pendaftaran. Seperti itu. Oke, itu saja penjelasan mengenai akun PPDB, dan semoga kalian tidak lelah untuk sama-sama membantu teman kalian, dan semoga perjuangan kalian untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi mendapat hasil sesuai dengan yang kalian inginkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.